Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sani Setia Fernania, NPM 1810104027. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada awal terjadinya penurunan kondisi ekonomi Indonesia, banyak faktor yang menyebabkan penurunan ekonomi, salah satunya adalah krisis moneter pada tahun 1970, menyebabkan pemerintah menggunakan sistem syariah sebagai solusi alternatifnya. Pendirian bank syariah diidentikan dengan masalah ideologi dan dikaitkan dengan konsep negara Islam yang dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan negara dan belum diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Perkembangan lembaga keuangan syariah secara internasional pertama kali diprakarsai oleh Mesir pada saat Organisasi Konferensi Islam tahun 1970. Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan. Inti dari proposal tersebut adalah sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem bekerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya pada bulan Oktober 1975, terbentuklah Islamic Development Bank yang beranggotakan 22 negara Islam sehingga saat ini bank yang berpusat di Jeddah Arab sudah memiliki 56 negara anggota. Keinginan untuk mendirikan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama, terutama pada tahun 1970-an ketika didirikan Islamic Development Bank pada tahun 1975 oleh negara-negara organisasi konferensi Islam termasuk Indonesia di dalamnya. Berdirinya Islamic Development Bank ini telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Sejak itu, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. Pada saat itu, bank syariah belum bisa didirikan di Indonesia karena kondisi politik yang tidak kondusif. Berhubung adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, ide pendirian Bank Islam dimunculkan kembali pada awal tahun 1990 yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Ide ini didukung oleh Ikatan Cendekiawan Ulama Indonesia, yaitu sekelompok pengusaha Muslim dan pemerintah. Presiden kedua Indonesia memberikan dukungan secara politik dan dana bagi pendirian bank syariah tersebut. Respon yang positif ini terhadap pendirian bank Islam di Indonesia berkaitan dengan politik akomodasi yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam dan juga ketertarikannya terhadap sistem bagi hasil yang akan diterapkan dalam bank Islam. Berdasarkan dukungan tersebut, akhirnya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 didirikan. Kelahiran lembaga keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan secara resmi dengan adanya pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasiskan syariah, memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah yang lain. Sebagai contoh, pada awal 1994, telah berdiri perusahaan asuransi syariah yang dinamakan dengan Syarikat Takaful Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh ICMI, Abdi Bangsal Foundation, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tubuh Mandiro, dan beberapa pengusaha muslim serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Pada tahun 1997, PT Dana Reksa Investment meluncurkan reksadana syariah yang merupakan produk pasar modal syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 1998, dua sistem bank diberlakukan dengan diamandemennya UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sistem perbankan ini membolehkan bank-bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka unit usaha syariah
sehingga mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Kemudian pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang terdiri atas saham-saham blue chip yang memiliki kepatuhan syariah. Penerbitan Sukuk Korporasi adalah sebuah prestasi besar lainnya dalam industri keuangan syariah Indonesia. Hal ini terjadi ketika Indosat atau perusahaan telekomunikasi menerbitkan sukuk pertama berdasarkan mudharabah pada tahun 2002. Yang diikuti oleh korporasi lainnya, yaitu Matahari Putra Prima yang menerbitkan sukuk tijarah pada tahun 2004. Kontribusi penting pemerintah terwujud pada tahun 2008 ketika Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Sukuk Negara Nomor 19 Tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Sukuk negara pertama diterbitkan pada tahun 2008 yang diikuti oleh sukuk retail pertama di dunia pada tahun 2009. Menurut data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada April 2018, terdapat 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 168 PPRS dengan total aset bank umum syariah dan unit usaha syariah sebesar 400.023.944 miliar, sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan asuransi unit usaha syariah sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7, dan unit usaha syariah sebanyak 40, dana pensiun syariah sebanyak 1, lembaga keuangan plus syariah sebanyak 4, dan lembaga keuangan plus syariah sebanyak 42. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung diketik di kolom chat Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.